Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang prediksi dan klasifikasi buku menggunakan metode backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya atau disebut hidden layer. Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam mundur atau disebut backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju, forward propagation-nya harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Berikut adalah contoh gambar dari backpropagation neural network with one hidden layer. Kenapa algoritma ini disebut backpropagation? Karena ketika jaringan diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan, maka pola tersebut menuju ke unit-unit pada hidden layer untuk diteruskan ke unit lapisan keluaran. Kemudian, unit lapisan keluaran tersebut memberikan tanggapan yang disebut sebagai keluaran jaringan. Saat keluaran jaringan tidak sama dengan keluaran yang diharapkan, maka keluaran akan menyebar mundur atau backward pada hidden layer. Pada pembahasan hasil penelitian kali ini dilakukan dengan tahap pengumpulan data terlebih dahulu, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis neural network backpropagation. Metode penelitian yang akan diterapkan adalah metode penelitian yang menjadikan penelitian ini lebih terarah, maka bisa dilihat melalui gambar di atas, gambar kerangka kerja, mengumpulkan data. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data untuk mendapatkan sebuah informasi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah penulis menggunakan teknik kuantitatif dari data transaksi peminjaman buku. Sumber data penelitian ini berbentuk data hasil transaksi peminjaman data buku pada perpustakaan SMP Negeri 2 Lengayang tahun 2018 sampai 2020 sampai bulan ketiga. Menganalisa JST Network Backpropagation Artificial Neural Network adalah model komputasi pada jaringan syaraf biologis dalam melakukan analisis sistem yang dilakukan pada metode backpropagation untuk memprediksi dan mengklasifikasi buku. Proses metode backpropagation dilakukan dengan mendefinisikan nilai awal untuk seluruh variabel yang diperlukan untuk seperti menentukan jumlah lapisan tersembunyi, menentukan jenis aktivasi terbaik, menginisialisasi bobot, menganalisasi pelatihan, mengukur kinerja AN, dan menganalisis linear regresi berganda. Yang pertama itu merancang sistem perancangan bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai program aplikasi yang digunakan. Program aplikasi yang akan dibuat yaitu sistem yang dapat memprediksi buku apa saja yang sering dipinjam dan dibutuhkan oleh siswa. Sistem yang akan dibuat menggunakan metode JST Backpropagation yang mengambil studi kasus di SMP Negeri 2 Lengayang. Mengimplementasikan sistem pada tahap ini dilakukan implementasi dari rancangan JST dengan metode backpropagation. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan laptop dengan spesifikasi hardware dan software pendukung. Pengujian hasil penelitian, tahap pengujian nantinya akan dilakukan dengan aplikasi MATLAB 2018. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan melakukan pengujian terhadap data manual. Pada pembahasan hasil penelitian ini dilakukan dengan tahapan pengumpulan data terlebih dahulu. Berikut dilanjutkan dengan analisis neural network backpropagation. Input data yang diolah yaitu data jumlah transaksi peminjaman buku mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 bulan ketiga di SMP Negeri 2 Lengayang. Proses pembagian data dimasukkan dibagi menjadi data latih, training, dan data uji testing. Data dari tahun 2018 sampai tahun 2019 akan dijadikan data latih, sedangkan data 2020, data latih akan dilatih dengan metode backpropagation dan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui prediksi peminjaman buku di perpustakaan. Data uji adalah data yang akan digunakan sebagai penguji jaringan hasil penelitian. Dari hasil pengujian akan diketahui tingkat akurasi dan dari hasil program yang telah dibuat.
Pada metode backpropagation, target atau kelas output harus ditentukan terlebih dahulu. Output atau target yang dihasilkan adalah prediksi, peminjaman buku, data rekap disajikan pada tabel berikut. Melakukan iterasi pertama hingga iterasi terakhir pada data pelatihan. Dalam tahapan ini, data telah diperoleh di aplikasi terhadap algoritma backpropagation menggunakan fungsi aktivasi Simoid. Adapun langkah-langkah metode backpropagation adalah yang pertama tahap inisialisasi. Tahapan ini untuk mendefinisikan nilai awal, yaitu apa saja variabel-variabel yang diperlukan seperti nilai input, weight, output yang diinginkan, learning rate, dan sebagainya. Yang kedua, tahap activation. Ada dua kegiatan yang dilakukan di tahap ini. Pertama, menghitung actual output pada hidden layer dan menghitung actual output pada output layer. Yang ketiga, tahap wake training. Ada dua kegiatan yang dilakukan pada tahap ini. Pertama, menghitung error gradient pada output layer. Yang kedua, menghitung error gradient pada hidden layer. Yang terakhir, tahap iteration. Pada tahap ini dilakukan pengujian di mana jika error yang diharapkan belum juga ditemukan, maka kembali ke tahap kedua, yaitu tahap activation. Data baru bisa dikenali dan baru bisa diproses dengan perangkat lunak apabila data sudah dalam bentuk metrik dan numerik. Di tahap ini, data yang telah didapatkan akan diterapkan pada tahapan algoritma backpropagation menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Data atau variabel masukan akan digunakan sebagai proses analisa disajikan pada tabel berikut. Gambar di atas merupakan arsitektur jaringan backpropagation di mana B adalah variabel masukan input, V adalah bobot lapisan tersembunyi, sementara W adalah bobot lapisan keluaran, dan Y adalah output. Proses selanjutnya adalah melakukan pelatihan menggunakan MATLAB, tetapi sebelumnya sudah dilakukan normalisasi data terlebih dahulu. Langkah awal untuk melakukan proses pelatihan adalah harus menentukan parameter jaringannya, dan parameter yang peneliti pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah hidden layer, yaitu 3 layer. Yang kedua, menggunakan epoch antara epoch 1000 sampai 5000 dengan kenaikan setiap epochnya 1000. Yang terakhir, yang ketiga menggunakan learning rate. Learning rate-nya 0.1 dan 0.01, dan yang terakhir menggunakan target error atau goal 0.1 dan 0.01. Selanjutnya dilakukan pengujian metode backpropagation dengan pola arsitektur 5 strip 3 strip 1, di mana jumlah unit pada input layernya 5, selanjutnya unit pada hidden layernya 3, sementara jumlah unit pada output layernya 1. Dilakukan untuk menghitungan nilai pelatihan dengan jaringan syaraf tiruan untuk menentukan pola dari data klasifikasi buku. Pada kasus ini menggunakan pola 5 strip 3 strip 1 dengan learning rate 0,01, goal 0,01 supaya lebih jelas disajikan pada tabel berikut. Setelah hasil transformasi diketahui, langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai input, nilai target, learning rate, dan epoch. Di bawah ini dilakukan analisa masalah dengan menggunakan arsitektur 531 dengan dilakukan tahap pengujian menggunakan fast feed forward. Iterasi 1 fast feed forward. Yang pertama, tahap inisialisasi diketahui sebagai berikut. Inisiasi bobot dan bias pada hidden layer. Inisialisasi bobot merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam membentukkan jaringan syaraf tiruan, karena bobot awal merupakan penghubung simpul pada layer input dan layer tersembunyi. Nilai bobot dan bias ini bisa saja berubah ketika melakukan proses training di aplikasi MATLAB yang digunakan. Adapun nilai bobot dan bias disajikan pada tabel berikut. Inisialisasi bobot pada hidden layer ke output layer, kemudian juga dengan bobot awal yang mengaitkan simpul lapisan tersembunyi dan lapisan output W1, W2, W3, W4, dan W5 yang dipilih secara acak. Ketika menentukan bobot, setiap komputer nilainya bisa berubah-ubah. Adapun nilai bobot menuju output layer dapat disajikan pada tabel berikut. Tahap activation melakukan perhitungan dari setiap bobot pada masing-masing layer sesuai dengan fungsi aktivasi sigmoid dengan metode backpropagation. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unit pada lapisan input layer
menerima sinyal BI dengan meneruskan ke semua pada lapisan hidden layer. Yang kedua, menghitung semua nilai output pada hidden layer dengan persamaan di bawah ini. Lalu hasil perhitungan dari nilai output pada hidden layer dengan hasil berikut. Hitung output aktual pada hidden layer menggunakan fungsi aktivasi dengan persamaan di bawah ini. Jadi hasil perhitungan dari nilai output pada hidden layer menggunakan fungsi aktivasi dengan hasil berikut. Jumlahkan semua sinyal yang masuk ke dalam unit output dengan persamaan di bawah ini. Dari hasil output yang didapatkan dan dari perhitungan semua yang masuk pada perhitungan, dikalkulasikan semua output aktual pada output pada output layer dengan persamaan di bawah ini. Hasil perhitungan dari semua aktual pada output layer ini adalah sebagai berikut. Tahap weak training, yaitu menjumlahkan error gradient pada output layer berdasarkan nilai kesalahan di setiap unit keluaran dengan persamaan di bawah ini. Hasil error perubahan output layer dengan nilai berikut, dengan hitung perubahan bobot hidden layer ke output dengan persamaan di bawah ini. Dengan learning rate berikut, hasil akhir dari perhitungan perbandingan buku dapat disimpulkan dengan melakukan proses perhitungan nilai yang masuk pada error gradient pada output layer dengan nilai berikut. Kesimpulannya, yang didapatkan dalam rangkaian penelitian ini adalah jaringan syarak tiruan backpropagation dengan pola 5.3.1 dapat memprediksi klasifikasi buku yang diminati pada tahun yang akan datang. Semoga pada penelitian selanjutnya bisa menambah jumlah data input sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.